atik wa ba'duha ta'ahadan ala nusrati syari'atik wasikillahumma rabitataha wa addi muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladzi la yakhbu wasyrah sudurahi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita bisa bersua dalam acara Kiswaf kuliah intensif wakaf yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kegiatan-kegiatan terkait dengan Kiswaf ini sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, ya, limpahan rahmat, inayah dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan tentang sejarah dan implementasi wakaf produktif yang sudah kita mulai sejak beberapa pekan yang lalu dengan wakaf produktif pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada masa para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba menelaah bersama bagaimana pula wakaf produktif pada masa tabi'in, baik sejarahnya maupun implementasinya. Nah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat tampak ini share screen saya? Oke. Namazid minal waqf ad-dini wal iktisadi fi marhalati tabi'in. Beberapa contoh wakaf di masa tabi'in. Jadi dalam sebuah riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum ila akhir hadis. Jadi sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian masa sesudahnya pada masa para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian masa sesudahnya masa tabi'in. Kemudian masa sesudahnya masa tabi'un tabi'in. Nah, apa yang Rasulullah SAW maksud dengan sebaik-baik masa adalah masaku dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena pada masa Rasulullah SAW itu langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi semua yang Rasulullah SAW lakukan, yang Rasulullah SAW setujui, yang Rasulullah SAW katakan, yang Rasulullah SAW putuskan, itu sesungguhnya dalam bimbingan wahyu, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa setelah itu adalah masa para sahabat. Nah, mengapa? Karena jaraknya amat sangat dekat sekali. Kalau kita umpamakan masa Rasulullah SAW penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka masa sahabat adalah yang paling dekat pada cahaya itu. Kemudian masa setelah para sahabat, masa tabi'in, kemudian masa tabi'ut tabi'in. Termasuk juga wakaf, ya, termasuk juga wakaf. Nah, sekarang kita mencoba menelaah bersama, ya, menelaah bersama bagaimana wakaf pada masa tabi'in, ya.
Tapi saya pengen kasih definisi dahulu ya. Apa beda sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat itu dalam definisi para ahli hadis, ahli riwayah dan ahli dirayah itu mengatakan adalah as-sahabi, ya, as-sahabi huwa man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Jadi siapa saja berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia wafat dalam keadaan iman. Artinya apa? Tidak semua yang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahabat. Tapi ada syarat jumpanya itu tadi. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika dia wafat, maka dia dalam keadaan Islam. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, meskipun berjumpa berkali-kali dengan Rasulullah SAW, tidak dikatakan sebagai sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Abi Thalib termasuk juga begitu, tidak dikatakan sahabat. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab juga tidak dikatakan sahabat. Dia bertemu sama Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, tapi dia matinya tidak dalam keadaan Islam. Ada pula yang hidup pada masa Rasulullah SAW, tapi tak jumpa. Nah, itu Uwais al-Qarni. Ya. Uwais al-Qarni ini dikategorikan sebagai tabi'in. Kenapa? Karena tidak jumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, apa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah man laqiya as-sahabi, ya, mu'minan billah wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli dan seterusnya, wa mata wa huwa muslim. Jadi siapa yang berjumpa dengan sahabat kemudian dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian wafat, dia dalam keadaan Islam. Nah, ini dikatakan dengan tabi'in, ya. Ini yang disebut dengan tabi'in. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa aspek penting wakaf di masa tabi'in. Ya. Yang pertama adalah wakaf terkait dengan keagamaan. Ya. Kemudian yang kedua, wakaf terkait dengan ekonomi produktif. Kemudian yang ketiga, wakaf terkait dengan pendidikan, pertahanan, dan kesehatan. Nah, jadi sudah mulai tampak ya, pengembangan daripada wakaf produktif tersebut. Aspek dan dimensinya sudah mulai berkembang. Nah, kalau pada masa Rasulullah SAW dan pada masa para sahabat, ya, itu mungkin banyak pada keagamaan, kemudian ekonomi produktifnya itu pada sumur, pada kebun, ya, kemudian pada real estate atau rumah ya, atau apartemen. Nah, pada masa tabi'in ada unsur yang lain. Ini pendidikan, pertahanan, dan kesehatan. Ya. Pendidikan, pertahanan, dan kesehatan. Nah, sekarang kita coba ulas satu persatu ya. Kita ulas satu persatu. Fil majal ad-dini, pada aspek keagamaan, qala as-Sibai wala nastati'u fi misli hadzal hadis an nu'addida anwa'al muassasat al-khairiyah kulliha. Walakin hasabna an nulimma bi ahammiha. Wa min awalil muassasat al-khairiyah al-masajid. As-Sibai itu mengatakan enggak bisa ya. Enggak bisa kita menghitung berapa jumlah atau macam muassasat al-khairiyah. Muassasat al-khairiyah di sini maksudnya yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kemaslahatan umum, ya. Yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kemaslahatan umum atau lembaga-lembaga
Tentu saja maksudnya di sini adalah lembaga wakaf ya, yang bergerak, yang diorientasikan untuk kemaslahatan umum. Mengapa tidak bisa? Karena amat sangat banyak sekali. Ya. Artinya pertumbuhannya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Ini seiring dengan berkembangnya wilayah dakwah. Ya. Dengan berkembangnya wilayah dakwah, berkembangnya geografis administratif pemerintahan Islam ketika itu. Ya. Tidak hanya terbatas di kawasan Al-Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, tapi juga sudah mulai ke daerah Syam, ke daerah Basrah, ya, daerah Kufah, kemudian ke Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sudah mulai ada ke daerah Eropa, ya, Eropa Barat. Tapi sepantasnya bagi kita untuk mengetahui mana yang terpenting, ya, mana yang terpenting dari lembaga wakaf yang orientasinya itu untuk maslahat umum. Nah, yang pertama adalah al-masajid, masjid-masjid. Ya, jadi lembaga wakaf atau nazir wakaf yang paling pokok dan utama terkait dengan keagamaan yang diorientasikan untuk maslahat umum itu adalah masjid. Apa yang dimaksud dengan masjid di sini? Mendirikan masjid-masjid. Wa kana nas yatasabaquna ila iqamatiha ibtigha wajhillah. Kemudian saat itu kaum muslimin berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam mendirikan masjid tersebut dalam rangka mencari wajah Allah, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak masjid besar. Hampir di setiap kampung ketika itu ada masjid. Balkan al-muluk yatanafasuna fi azmatil masajid allati yu'assisunaha wa hasabna an nadhkura huna mablagha ma anfaqahu Walid ibn Abdul Malik min amwalin baligha ala bina'il jami' al-umawi mimma la yakadu yusaddiquhu al-insan bi kasrati ma anfaqa min mal wa mastakhdama bi iqamati min rijal. Nah, bahkan ya, para para pemimpin saat itu ya, berlomba-lomba untuk membangun masjid yang besar, masjid yang agung. Di antaranya yang terkenal itu adalah Masjid Al-Jami Al-Umawi, ya, Al-Jami Al-Umawi. Jadi Al-Jami Al-Umawi ini didirikan oleh pada masa pemerintahan Al-Walid ibnu Abdul Malik. Ya. Ini wakaf dari beliau. Ya. Ma'anfaqahu. Ini wakaf dan Masya Allah ini sangat dahsyat sekali. Sangat luar biasa sekali dan sangat terkenal sekali. Di samping RAB-nya, dana yang dihabiskan untuk membangun masjid ini, wakaf, uang yang dihabiskan untuk membangun masjid ini jumlahnya sangat fantastis, hampir-hampir manusia saat itu nggak percaya. Wah, masa sih sampai sekian habisnya, nah, gitu kan? Bukan hanya itu, tetapi ya tenaga kerja yang digunakan untuk mendirikan Al-Jami Al-Umawi itu juga sangat banyak sekali. Ini yang dikatakan oleh As-Sibani. Jadi dalam keagamaan itu titik tekan wakaf ya pada masa tabi'in yaitu bagaimana bisa membangun masjid sebanyak mungkin, kemudian bukan hanya sebatas membangun masjid tetapi menghabiskan mewakafkan uang ya sebanyak mungkin ya untuk bisa menjadikan masjid itu betul-betul megah ya, betul-betul dahsyat ya, betul-betul luar biasa seperti yang dilakukan oleh siapa tadi, Al-Walid ibnu Abdul Malik
ibnu Marwan. Waqala Yusuf ibnu Tughri Al-Bardi fi Nujum Az-Zahirah ahdas sanah 87. Kemudian Yusuf ibnu Tughri Al-Bardi dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 87 Hijriah. Dia mengatakan wa fiha syar'u al-khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan fi bina'i jami' Dimashq ya, Al-Umawi. Ya. Kemudian pada tahun 87 Hijriah ini juga Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan juga mulai membangun masjid di Damaskus. Ya. Ini yang dikatakan Al-Jami' Al-Umawi tadi. Ya. Jami' Dimashq Al-Umawi. Jadi di pusat pemerintahan. Ya. Ini berarti dinasti Umayyah. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah itu ada di daerah Syam, di Damaskus, Damsyik, ya. Di Moskow. Mulai dibangun itu pada tahun 87 Hijriah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan. Ya. Wa qala Ibnu Tughri Al-Bardi aidan wa kana Al-Walid inda ahli Syam afdal khulafa'i min kauni banal masajid wal jawami wa bana jami Damas wa masjid Al-Madinah. Nah, dalam pandangan agung ya, masjid nasional, ya, masukkan perluasan ya. Kemudian qala Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah bana al-Walid al-Jami' 'ala al-wajhi alladhi dzakarna wa lam yakun lahu fid dunya nazir. Jadi masjid Jami' atau masjid agung ya, atau masjid nasional atau masjid paripurna, masjid kerajaan, enggak ada tandingannya ya. Enggak ada tandingannya ketika itu. Bahkan dari sisi kemegahannya ya, dari sisi kemegahannya Al-Masjid An-Nabawi dan Al-Masjidil Haram serta Al-Masjidil Aqsa juga dikatakan kalah gitu ya, kalah. Makanya mungkin ada yang menyampaikan kepada Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ini agar juga melakukan renovasi terhadap Al-Masjid An-Nabawi, agar dilakukan perluasan supaya jangan sampai Al-Haramani, Al-Masjid An-Nabawi dan Al-Masjidil Haram itu terkalahkan oleh kemegahan masjid yang dibangun oleh Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ini tadi. Oleh karena itu bana sakhrah Baitul Maqdis aqada 'alaiha al-qubbah. Jadi kubbah Masjidil Aqsa itu ya, itu dibuat pada masa Al-Malik ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ini tadi. Jadi di samping melakukan rehab ya terhadap Masjid Nabawi, juga membangun sakhrah. Sakhrah itu dinding yang kuat ya, dinding yang kokoh, meninggikan dinding yang kokoh, kemudian diletakkan di atas sakhrah tersebut kubah. Nah, ada rehab juga pada masa Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ini. Wa bana masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga membangun masjid Nabi, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Wa wasahu ya, kemudian memperluasnya hatta dakhalatil hajaratu allati fiha al-qabru fi. Sehingga diperluaskan sampai kuburannya Rasulullah SAW berada di dalam
masjid. Mungkin di awalnya masih berada di luar, ya. Kemudian di masa Al-Walid Ibnu Abdul Malik Ibnu Marwan lakukan perluasan, ya, sehingga kuburan itu, kuburannya Rasulullah SAW dan 2 orang sahabat itu berada dalam bangunan masjid itu sekarang. Walau asarun hisan katsirah jiddan. Jadi Al-Walid Ibnu Abdul Malik Ibnu Marwan ini meninggalkan pengaruh yang sangat banyak dan baik sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pula wakaf pada masa tabi'in, ya, di bidang ekonomi produktif. Ya, bidang ekonomi produktif. Waqafal Walid wa ghairuhu awqafan istismariyatan azimatan wa quran wa mazari ta'udu gullatuha ala tilkumul murafiq wa ummaliha wa man fiha. Nah, jadi Al-Walid dan juga khalifah-khalifah selain dia itu mewakafkan, bukan hanya khalifah, termasuk juga ulama, termasuk juga para pengusaha, para pembesar, kemudian masyarakat yang hidup pada masa itu mewakafkan wakaf produktif yang banyak, kemudian yang besar, termasuk juga membangun dari wakaf produktif tersebut kampung-kampung produktif dan sawah-sawah, di mana hasilnya, manfaatnya, ya, kembali kepada pertama yang mengerjakannya, ya, kemudian yang tinggal di dalamnya, kemudian yang mengawasinya itu nazir, ya, nazir. Kama kanu yaj'aluna min zalika nasiban liman yali amrul waqfi aidan. Juga mereka menentukan juga hak jatah, ya, siapa saja yang mengelola dari wakaf-wakaf itu tadi. Kalau kampung berarti kan kampung yang diwakafkan itu kira-kira gambarannya bagaimana supaya ekonomi produktif yang ada di kampung itu bergerak. Maka kepala kampungnya, ya, itu ditentukan haknya dari hasil wakaf itu, dari hasil wakaf, manfaat dari wakaf itu tadi yang sudah diproduktifkan itu tadi. Kemudian sawah-sawah, ya, kebun-kebun, ya, juga seperti itu. Wa kullu hadhil umur wa turuq istismariyah kanat ma'rufa mushtahara fi zamanihim. Kemudian cara mereka memproduktifkan ini itu sangat terkenal, ya, dikenal pada masa itu. Ya. Jadi strateginya itu nampak, ya, berbasis kampung, kemudian menjadikan persawahan, perkebunan itu menjadi wakaf-wakaf yang produktif, ya, yang bisa menyerap tenaga kerja, kemudian yang bisa mengangkat taraf kesejahteraan dari yang tinggal di kampung dan sekitar perkebunan itu tadi. Waqad zakara al-Khassaf fi ahkamil awqaf wa huwa min al-fuqaha al-mutaqaddimin mata sanatan 261 tariqatal amali fi istismar al-awqaf fi iddati mawadi. Wa min dzalika annahu qala babur rajuli yakiful ard ala qaum yaj'al lilladzi yaqumu bil waqfi syai'an min bullati. Jadi di antara caranya, ya, di antara cara yang dilakukan pada masa tabi'in ini agar wakaf itu produktif, ya, agar wakaf itu produktif, ada semacam yang berwakaf itu mendapatkan dividen. Wa yaj'al lilladzi yaqumu bil waqfi syai'an min bullati. Jadi sebenarnya bisa nggak wakif itu mendapatkan sesuatu dari wakafnya? Bisa. Jadi skemanya ini sudah mulai tampak, ada skema bisnis di sini, ya. Ada skema bisnis di sini.
Artinya ketika seorang wakif umpamanya mewakafkan mewakafkan sawahnya, kemudian ditunjuklah nazirnya. Nah, nazirnya siapa? Kemudian oleh nazir ini dikelola. Ya, dikelola. Kemudian si wakif juga mempunyai hak, mendapatkan hak dari hasil, ya, dari hasil dividen, dari hasil produk daripada wakafnya itu tadi yang berupa sawah. Begitu juga yang lain-lainnya. Tsumma dzakara amsilan an zalika faqala ala tara anna liwali al-waqf ayastajil al-ujara bima yuhtaj ilaihi minal imara. Nah, kalau ada juga, ya, ada juga yang mengelola wakaf atau nazir, nazir daripada wakaf itu tadi, ada juga yang membangun di perkampungan itu bangunan-bangunan seperti penginapan, ya kan, kemudian kalau sekarang namanya homestay, hotel dan seterusnya, ya. Kemudian itu semua disewakan. Itu semua disewakan. Kemudian wakif, wakif juga mempunyai hak, ya, mendapatkan dividen dari sewa itu tadi. Ya. Kenapa? Karena dengan demikian, dengan adanya dividen itu, maka berlomba-lombalah, ya, masyarakat, ya, saat itu untuk melakukan wakaf produktif. Wahada syai'un qad kufina ma'unatal ihtijat lahu lianna amalan nas alaihi. Nah, jadi dengan begitu, ya, dengan melakukan pemberdayaan wakaf produktif, ya, membangun sawah kemudian disewakan, membangun bangunan kemudian disewakan, kemudian para wakif juga mendapatkan dividen dari manfaat wakaf produktif yang dia wakafkan. Dengan begitu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu terpenuhi, ya. Kenapa? Karena otomatis, ya, ketika membangun bangunan, mengelola sawah dan seterusnya, kemudian dengan wakaf yang sangat produktif dan sangat luas sekali, ini akan menyerap tenaga kerja. Kama ana wa aqada abwaban nizak minha babu fi ijaratil waqfi thumma babul muamalah wal muzara'ah fi ardil waqf wa bab fi rajul yakiful ard min malil mudharabah. Jadi banyak cara, ya. Banyak cara. Ada dari sisi menyewakan harta wakaf itu supaya wakafnya produktif. Kemudian ada sistem muzara'ah, ya. Sistem muzara'ah, kemudian ada juga sistem mudharabah dan seterusnya. Jadi bab-bab muamalah terimplementasi, ya. Bab-bab muamalah terimplementasi secara bertahap, secara nyata, ya, pada masa tabi'in ini, khususnya pada masa Al-Walid Ibnu Abdul Malik Ibnu Marwan. Ya, bagaimana produktivitas wakaf-wakaf tersebut betul-betul dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat saat itu. Nah, kemudian bukan hanya itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pada majal al-harbi wa ta'limi, ya, pada aspek pertahanan dan pengajaran. Waqafal muslimun al-arbitah wal aslihah wa nahwaha fa kharaja Abu Bakar fil musannif min tariq Ibrahim an-Nakhai qala kanu yahbasun al-fars was-silah fi sabilillah. Jadi juga pada masa tabi'in, ya, kaum muslimun itu banyak yang mewakafkan benteng-benteng mereka, tunggangan perang mereka, seperti kuda dan seterusnya, termasuk juga peralatan perang mereka.
Mereka mewakafkan al-furs, kuda perang, wasilah, dan senjata perang atau peralatan perang, baju perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Lamma intasyarat al-futuh al-islamiyah, intasyara bainal muslimin ma yusama bil arbitah war rabat. Jadi ketika ekspansi ya, pengembangan kawasan Islam ini meluas, maka saat itu meluas pula lah di kalangan muslimin itu yang dinamakan al-arbitah terrebat. Artinya benteng-benteng di perbatasan, yang menjaga di garis perbatasan wilayah, perbatasan negara. Nah, wahya ibarah an abraj wa husun wa amakin mukhassasa li iqamatil mujahidin. Al-arbitah war rabat ini itu adalah benteng, buruj ya, atau husun sesama, amakin atau tempat-tempat mukhassasa yang khusus li iqamatil mujahidin ya, untuk tempat tinggal para mujahidin. Ya. Jadi di perbatasan itu pada masa tabi'in ini itu didirikan kawasan-kawasan yang sekaligus sebagai benteng, ya, di mana di sana ditempatkan para mujahidin, ya, ditempatkan para mujahidin. Walah auqaf istismariyah ta'udu ghullatu 'ala sila wal mujahidin wa ahlihim. Ya. Nah, kaum muslimin saat itu mempunyai wakaf produktif yang manfaatnya itu digunakan untuk pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista. Alutsista itu apa itu? Alat perang lah. Lupa saya kepanjangan alutsista itu. Untuk alat perang, ya, senjata perang untuk pertahanan. Kemudian juga untuk mujahidin, ya, tentara-tentara yang ditempatkan di sana, termasuk juga keluarga-keluarga mereka. Jadi penerima manfaat diorientasikan ketika itu adalah untuk pertahanan, baik untuk tempat pertahanannya, sarana-prasarana pertahanannya, maupun untuk tentara-tentara yang berjaga di daerah-daerah perbatasan yang sedang ribat, ini istilah ribat. Summa tatawwara amruha fassara yashtamilu ala tadris mukhtalifil ulum lil mujahidin wa talabatil ilmi. Nah, karena para tentara di perbatasan mempunyai keluarga, kemudian mereka juga harus di-upgrade ya, kompetensi dan kemampuannya, keluarga-keluarganya juga butuh pendidikan dan pengajaran, maka penerima manfaat atau alokasi daripada wakaf produktif itu berkembang, ya, berkembang. Tidak hanya sebatas untuk persenjataan, ya, kemudian untuk operasional para tentara dan keluarganya, tetapi juga untuk pendidikan, untuk pengajaran berbagai macam ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh para mujahidin, ya, tentara-tentara yang ada di perbatasan, dan juga untuk keluarga-keluarganya, ya, anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu. Kama huwa mazkur fi tarikh al-madaris al-waqfiyah li Tariq Hajar. Ini bisa dilihat dalam kitab Tarikhul Madaris al-Waqfiyah karangan Tariq Hajar, ya, halaman 478. Waqad kanat fi bidayatiha tusta'malu lil jun wa li hirasatis sugur bi ma'zamid dual al-islamiyah wa bi mururiz zaman wa ma iqbalin nas ala al-murabitah adafat tilkal arbitah ila wazifatiha al-jihadiyah al-askariyah wazifat tadris wa ta'lif min qibalil ulama wal fuqaha al-murabitin fiha. Di awalnya, ya, benteng-benteng itu, ya, memang dipakai. Benteng-benteng itu dipakai hasil daripada wakaf, ya. Wakaf produktif itu dipakai untuk kebutuhan tentara, ya, mujahid, kemudian untuk menjaga benteng di sebagian besar kawasan Islam yang sudah sangat meluas itu tadi, ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, ya, termasuk juga kebutuhan
para tentara yang berjaga di perbatasan tersebut, maka dikembangkanlah manfaat daripada wakaf produktif itu tadi, ya, kembangkan manfaat daripada wakaf produktif itu. Kemudian juga cara memproduktifkannya juga dikembangkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penambahan tugas-tugas, tugas-tugas ketentaraan, kemiliteran, kemudian tugas-tugas pengajaran, kemudian mengarang atau menyusun buku-buku yang dibimbing langsung oleh para ulama, para fuqaha yang juga ditugaskan untuk menjaga di perbatasan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa inovasi-inovasi di bidang perwakafan pada masa tabi'in ini, perkembangan sangat dahsyat dan sangat luar biasa sekali. Sudah mulai masuk ke dalam aspek-aspek pertahanan. Jadi ternyata wakaf ini tidak hanya untuk di bidang pendidikan, ya, tetapi juga bisa untuk bidang pertahanan. Bukan hanya untuk menggerakkan ekonomi, tapi juga bisa memperkuat pertahanan negara. Qala Syekh As-Salabi fi Fiqh Tamkin, Syekh Salabi dalam kitab Fiqh Tamkin halaman 41 mengatakan wa kana tirrubut was-sur wal kila wal husun hiya al-muntalaq li nasri ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin wa ibadatin wa akhlaqin wa muamalatin. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa tabi'in tersebut, ya, yang ribat, yang menjaga di perbatasan, kemudian benteng, kemudian persenjataan, kemudian asrama-asrama, ini menjadi tempat awal, ya, muntolak, titik tolak dalam rangka mengembangkan dan menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, ajaran-ajaran para sahabat ridwanullah alaihim terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah. Artinya apa? Mengembangkan dakwah, ya, mengembangkan dakwah. Kayak di sini tampak, ya, Islam itu berkembang, itu membawa rahmat, mencerahkan dan mencerdaskan kawasan-kawasan yang dibebaskan, ya, yang dibebaskan oleh tentara-tentara Islam. Bukan ditaklukkan, ya. Jadi Islam itu bukan menaklukkan, tetapi membebaskan. Ya. Yang dibebaskan apa? Yang dibebaskan umat manusia ketika itu yang terjajah oleh kebodohan, ya, oleh kejahiliannya dibebaskan. Cara membebaskan diberikan pencerahan terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Wa asbahat as-sughur fi syamal al-ifriqi madaris ilmiah. Sehingga, ya, benteng-benteng yang ada di utara Afrika menjadi sekolah-sekolah ilmiah yang diajar tudarrisu umuruddin, yang mengajarkan perkara-perkara agama, min fiqhin wa hadisin, ya, perkara-perkara agama terkait dengan fikih, hadis, wa tafsir, wa usul wa ghairiha. Usul tafsir, usul di sini usul fiqh, ya, usul fiqh, usuluddin. Wa kanat hayatu ahli sighar taqumu ala asasin min at-ta'awun baina afradiha li tahqiqi hayatin islamiyatin misaliyatin. Kemudian penduduk yang tinggal di asrama atau di benteng tersebut, kehidupan mereka itu dibangun atas dasar ta'awun, ya, saling tolong menolong, saling kuat menguatkan di antara mereka. Tampak sekali, ya, kehidupan Islamiah, ya, adab-adab Islami, masyarakat Islami, muamalah Islami, interaksi sosial yang Islami, ya,
yang wujud akhlak-akhlak di sana. Wa kana al-afrad yajma'una al-mu'na bi anfusihim an tariqis sayd al-barri wal bahri hasba mawqi'ir riba. Nah, dan satu hal yang menjadikan kita semakin bangga bahwa meskipun kehidupan para tentara dan keluarga-keluarganya termasuk juga penduduk-penduduk tempatan itu sudah banyak ditanggung oleh wakaf, ya, wakaf produktif saat itu, tetapi semuanya di samping saling tolong menolong, mereka juga bersama-sama, ya, bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara berburu di daratan atau berburu ikan di lautan, ya, sesuai dengan di mana mereka tinggal. Bagi yang tinggal di daerah pantai, berarti mereka mencari ikan sebagai nelayan. Bagi yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi atau di daratan, maka mereka berburu mencari hewan-hewan yang halal dimakan. Kadzalika yakumuna bi'idadi tu'am wa kullu ma tatalubu amaliyat tamwin min zira'ah wa sina'ah alatiyah bil idafa ila sina'atil aslihah. Nah, wakaf ini juga, ya, wakaf ini juga diproduktifkan dengan cara apa namanya, membuat usaha-usaha produk makanan, ya, kemudian juga persawahan, ya, perkebunan, kemudian juga pabrik-pabrik untuk membuat alat-alat perkebunan dan persawahan itu tadi, ya, termasuk juga pabrik-pabrik untuk membuat senjata-senjata. Jadi diinvestasikan ke sana, ya. Wal aslu fir riba ma kharajahu Muslim an Salman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ribat yaum wa laila khair min siyam syahr wa qiyamih. Jadi mengapa mereka para tentara tersebut, umat Islam yang perbatasan itu begitu antusias, begitu semangat, tidak pernah mengeluh, ya, di samping kebutuhan mereka tercukupi dengan manfaat wakaf itu tadi, ada motivasi dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan berjaga di perbatasan sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sebulan, kemudian puasa dan qiyamul lail selama sebulan. Wa in mata jarang alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu wa jarang alaihi rizqahu wa amina al-fitan. Nah, apabila dia mati, wafat, ya, ketika dia berada di perbatasan, ketika dia ribat atau menjaga perbatasan tersebut, maka semua yang dilakukannya itu pahalanya mengalir, ya, pahalanya mengalir. Kemudian juga rizki-rizkinya juga lancar. Di samping itu dia akan aman dari fitnah. Kharajal Bukhari. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Tambah lagi apa namanya motivasi dari riwayat yang lain yang bunyinya siapa yang mempersiapkan untuk berperang, itu kan sama, itu riba itu mempersiapkan untuk berperang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berperang. Wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Kemudian siapa yang meninggalkan bekal, ya, untuk yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia juga sudah ikut berperang. Dia sudah ikut berperang. Nah, ini juga menjadi motivasi kaum muslimin, ya, untuk berwakaf sebanyak mungkin yang dialokasikan untuk para tentara-tentara yang berada di perbatasan. Memang jauh ini dari pusat pemerintahan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada yang di Afrika, ada yang di Eropa Barat, Spanyol, Spania, dan seterusnya. Wahadanil hadisani kama yashtamilani ala fadli murabit fi sabilillah wa huma mustamilani aidan ala mu'in ala zalika. Jadi dua hadis yang tadi, ya, yang menjaga di perbatasan lebih baik sehari semalam itu lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail selama 1 bulan. Dengan hadis siapa yang mempersiapkan untuk berperang, maka sesungguhnya dia sudah
berperang, atau siapa yang mempersiapkan bekal untuk yang akan berperang, maka sesungguhnya dia sudah berperang. Nah, jadi mencakup dua hal, yang berperang dan yang membantu berperang. Bud'an min banil arbita wal musahim fiha ila muqifiha fi sabilillah ta'ala litakuna kullatu fil mujahidin fi ahlihim. Nah, jadi bukan hanya untuk yang menjaga perbatasan, tetapi mukif. Mukif di sini adalah yang mewakafkan, ya, yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahidin dan keluarganya yang ada di perbatasan. Kita lanjutkan ya. Waqala Syekh Salabi fi fiqh tamkin halaman 41, waqad aqama ulatus subur katsira min hadhihi rabat li himayati hududid daulah al-islamiyah ala marrit tarikh. Jadi kepala-kepala pemimpin-pemimpin dari benteng-benteng pertahanan yang ada di daerah-daerah perbatasan tersebut, ya, itu tugas utamanya adalah menjaga batas-batas negara, ya. Dan ini penjagaannya ini dahulu kan tradisi mendokumentasikan secara tertulis, ya, itu masih belum begitu ini, ya. Maka cara menjaganya itu dengan menyampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Wakana fi biladi mawara nahar asyaratu alaf riba. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh As-Salabi di Fiqh Tamkin, ya. Daerah-daerah yang berada di sekitar pinggiran sungai, ya, itu tentara yang disiapkan di sana itu sekitar 10.000. Nah, bayangkan itu, sekitar 10.000. Kira-kira kalau 10.000 tentaranya, keluarganya berapa? Istrinya satu lataroan, berarti kan 20.000 itu. Nah, kalau masing-masing anaknya ada 2, ya, nanti tambah 20.000 lagi, 40.000. Nah, ada 40.000 tentara dan keluarganya yang harus disiapkan, ya, kebutuhan pokok mereka. Nah, kaum muslimin memahami itu sehingga banyak memberikan wakaf produktif yang alokasi manfaatnya untuk mereka yang ribat. Wakadzalika fi sugurul jazirah al-Ifratiyah. Begitu juga dengan benteng-benteng pertahanan, asrama-asrama pertahanan yang ada di kepulauan di sekitar Efrat, Sungai Efrat, ya. Wa kanat sawahil Maghrib al-mutalla al-bahr al-mutawassit ardatun li gharatil Bizantiin aksar min ghairiha. Begitu juga dengan daerah pinggiran pantai Maroko yang memanjang sampai ke Samudra Tengah, Al-Bahr Mutawasitnya Samudra Tengah, Samudra Atlantik mungkin, ya. Ini merupakan tempat, ya, kawasan yang sangat terbuka sekali. Kemudian sewaktu-waktu ini bisa diserang oleh pasukan Bizantium, ya. Fauqimat fiha ar-rubut. Oleh karena itu didirikanlah di sana benteng juga, asrama tentara, ya, untuk bisa menjaga perbatasan tersebut. Wasyuhinat bil mujahidin lidifa anha. Kemudian diletakkanlah para tentara-tentara di sana untuk berjaga-jaga menjaga kalau sewaktu-waktu diserang oleh Bizantium. Hatta inna sahabi al-jalil Uqbah ibnu Nafi al-Fihri indama arada bina'a madinatil Qairawan balagat al-hamasa birijalihi faqtarahu alaihi iqamataha ala sahil lil murabitah fiha. Sehingga ada salah seorang sahabat yang masih hidup ketika itu, namanya Uqbah Nafi al-Fihri radhiyallahu anhu, ketika ingin membangun, ya, ketika ingin membangun kota Qairawan, maka saat itu dia melihat kondisional yang demikian. Akhirnya apa ya yang dilakukan oleh beliau?
beliau membangun benteng jadinya, ya. Membangun benteng di pinggiran pantai tersebut, ya. Benteng sekaligus sebagai asrama tempat tinggal para tentara. Wa qalu lahu qarribha minal bahar. Nah, kemudian para tentara mengatakan kepada sahabat ini radhiyallahu anhu, Uqbah ibnu Nafi al-Fihr, dekatkan benteng itu ke lautan. Liyakuna aluha minal murabitin. Supaya yang tinggal di benteng itu juga melakukan ribat, ya. Melakukan ribat, bersiap-siap jika sewaktu-waktu diserang, ya, oleh tentara Bizantium. Insyaallah. Waqad tawasa'at ar-rubut fi ahdil Abbasiyin. Nah, ribat ini semakin meluas, ya. Benteng-benteng ini semakin meluas pada masa dinasti Abbasiyah. Wabana al-Wali al-Abbasi Harsamah Ibnu Ayun awal ribat fi Afrikia. Nah, kemudian Harsamah Ibnu Ayun, ya, dari Bani Abbasiyah itu membangun benteng pertama kali di Afrika pada tahun 179 Hijriah. Wa tawassa'a al-ghaliba fi hadzal majal tawassuan aziman. Dengan dibangunnya benteng ini, akhirnya kawasan Islam itu terus berkembang dan setiap kali peperangan ketika diserang dan seterusnya selalu menang. Wa qama al-wali Ziyadatullah al-Aghlabi di batas Susa pada tahun 2006. Waqad intasyarat min Iskandaria ilal Muhit al-Atlasi. Kemudian Harsama Ibnu Al-Wali Ziyadatullah, pemimpin selanjutnya setelah Harsama Ibnu Ayun tadi, yaitu Ziyadatullah Al-Aghlabi, membangun lagi ribat, nah, di daerah Susa. Susa ini artinya di daerah Mesir terusan Suez, ya, dekat Iskandaria. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terasa sekali bagaimana wakaf itu bisa memperkokoh eksistensi negara. Dan qala Syekh As-Sibai fi kitab min rawaih hadaratina wala nastati'u fi misli hadzal hadis an nu'addida anwa al-muhassasah al-khair walakin hasan asbuna an nulimma bi ahammiha minha amkinatul murabitah al-sugur. Jadi seperti masjid itu tadi, memang banyak sekali benteng-benteng yang dibangun pada masa tabi'in ini, ya, banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita hitung, kita sebutkan satu-satu itu amat sangat banyak sekali. Tapi ada hal-hal yang penting yang harus kita ketahui. Apa diantaranya amkinatul murabitah al-sugur limuwajahati khatar al-ghazwi al-asnabi al-bilad. Nah, diantaranya itu adalah membangun benteng-benteng, ya, untuk tentara-tentara yang melakukan ribat dalam rangka menghadapi ancaman serangan musuh terhadap negara. Jadi benteng itu dibangun dari harta wakaf produktif. Faqad kanat hunalika muassasat khassah bil murabitin fi sabilillah. Yajidu fiha al-mujahidun kullama yahtajuna ilaihi min silah wa dhakhira wa ta'am syarab. Nah, di samping itu melalui wakaf ini juga ada lembaga khusus, ya, lembaga khusus yang menerima wakaf penaziran. Kemudian manfaat dari wakaf yang diproduktifkan itu mempersiapkan khusus untuk mereka yang berada di perbatasan apa semua yang mereka butuhkan, baik persenjataan, ya, maupun peralatan perkakas yang lain, makanan, minuman, semua yang mereka butuhkan lah, sandang, papan, dan seterusnya itu tadi, apakah primer, sekunder, dan tersiapnya itu sudah disiapkan. Jadi memang betul-betul nyaman gitu, ya, betul-betul nyaman. Dan yang di daerah perbatasan itu bukan hanya sebatas tidak jenuh mereka juga diberikan pembelajaran, anak-anak mereka juga mendapat pendidikan yang layak dengan wakaf itu tadi. Wa kana laha asarun kabir fi saddi ghazawatir Rum.
ya. Pengaruh wakaf ini sangat dahsyat sekali dalam membendung, ya, membendung serangan dari tentara Romawi Ayyam al-Abbasiyyin pada masa dinasti Abbasiyah. Wasad Ghazawat al-Gharbiyyin juga dalam membendung serangan-serangan barat fil huruf as-salibiyah ketika perang salib. Kita tahu perang salib itu berkali-kali kan? Perang salib pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Anbila di Syam misal. Khususnya serangan tentara-tentara barat dalam perang salib terhadap ya Syam dan Mesir. Ayat bauzalika waqful khuyul wa adawatul jihad al muqatilin fi sabilillah. Kemudian wakafnya juga wakaf kuda perang dan peralatan-peralatan jihad yang diwakafkan penerima manfaatnya itu adalah muqatilina fi sabilillah. Tentara yang ikut bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana lidzalika asarun kabir fi ruwajis sina'ah al-harbiyah. Nah, dengan begitu ya, pabrik-pabrik pertahanan ya yang memproduksi persenjataan dan seterusnya itu betul-betul laris manis ya. Betul-betul laku. Yang membeli siapa? Ya pemerintah juga membeli, dinasti membeli, khalifah membeli, yang dibuat oleh anak negeri, kemudian dibeli oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kepada para tentara yang jaga di perbatasan. Jadi masya Allah ini dari hulu ke hilirnya di dalam. Wa qiyamu masani kabirah laha fi biladina, termasuk juga mendirikan pabrik-pabrik yang besar. Ya, pabrik-pabrik yang besar untuk peralatan-peralatan perang itu tadi. Hatta kana al-gharbiyun fil huruf as-salibiyah yufduna ila biladina ayyam al-hadana yashtaru min as-silah. Sehingga tentara-tentara barat dalam perang salib itu mengirim utusan, ya, mengirim utusan ke negara Islam, ya, khilafah Abbasiyah dan Abbasiyah untuk apa? Untuk membeli senjata. Masya Allah. Luar biasa sekali pada masa tabi'in ini dampak wakaf produktifnya. Bal qad waqafa as-salaf litilkum rabat awqafan istimariyah wa rubbama istasmaru fiha. Bahkan para tabi'in ya juga masya Allah, ini memang pengomong wakaf terkait dengan perbatasan ini luar biasa sekali. Memproduktifkannya nampak ya tadi ya. Bidalin mazakar al-Khassaf kita bilang bahwa minal mutaqaddimin faqala babul waqf fi dar sugur aw fi ba'di mazari'iha aw fi dauri Makkah al-Khan yabnihi litaskunahu as-sabila. Tsumma dzakara bi anna hadhihi ad-daur in faragat wa yanbaghi lil qiyam bi amri hadha al-waqf ayukra ma la yahtaj ila suknahu wa yaj'al ajra dhalika fi imarati ad-dar wa ma fadlu furqihi fil fuqara kama dzakara al-Khassaf aidan intishar waqfil muslimin lil aradi wal mazari wa nawiha wa jala gullata mawqufa 'ala al-ghuzat atau 'ala al-jihad fi sabilillah atau ahli al-mujahidin wa nahwi dzalika. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak sekali bagaimana wakaf di dalam meningkatkan peran benteng-benteng dan asrama-asrama, termasuk juga persawahan, ya, kemudian termasuk juga bangunan-bangunan, rumah-rumah, ya, tempat tinggal, ya, di dalam mengefektifkan para tentara ya, yang menjaga di perbatasan tersebut sehingga mereka betul-betul kokoh, kuat, ya, fokus sehingga bisa menjaga keamanan negara dari berbagai macam ancaman barat, ya, ancaman asing, ya, ancaman dari tentara-tentara yang bisa mengganggu
keamanan dan stabilitas negara. Pasukan-pasukan luar. Bahkan tanah-tanah yang ada di daerah-daerah perbatasan pun itu menjadi hidup. Ya. Keluarga-keluarga yang tinggal di perbatasan, pendidikan juga terjaga dan terjamin. Amin amsilati zalika maqala Ibnu Tughri bardi fi Najm az-Zahira min tarjamati Abdullah ibn Tahir wali Misr sanata 211. Di antara contohnya itu apa yang disebutkan oleh Ibnu Tughri bardi dalam kitab An-Najm az-Zahira jilid 2 halaman 201 dari biografi Abdullah ibn Tahir, gubernur Mesir yang menjadi gubernur Mesir pada tahun 2011. Wa qabla ayyamut taba wa kassaru al-malahi wa ammaru ar-ribatat bi Khurasan wa waqafa laha al-wuquf wa iftada al-asra min at-turk bi nahwi alfi dirham. Sebelum sebelum Abdullah ibnu Tahir sebelum Abdullah ibnu Tahir gubernur Mesir wafat, dia tobat. Ya. Kemudian dia tempat-tempat maksiat yang bisa melalaikan seseorang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihancurkan. Kemudian membangun benteng-benteng pertahanan, asrama-asrama tentara di perbatasan-perbatasan seperti di daerah Khurasan, ya. Kemudian mewakafkan untuk Khurasan tersebut wakaf yang sangat banyak sekali, ya. Mereka membangun benteng-benteng itu tadi. Kemudian menebus tawanan-tawanan dari Turki, senilai alfi dirhamin 200 berapa ini alfi dirhamin, sekitar 1 juta dirham lah ya, 1 juta dirham. Jadi tahanan yang berasal dari Turki itu dibebaskan, ditebus oleh Abdullah ibnu Tahir, gubernur Mesir ketika itu. Nah, menembuskan pakai uang nih sekitar 1 juta dirham. 1 juta dirham itu kalau sekarang berapa miliar? Mungkin triliunan barangkali ya. Nah, itu ditembus. Ini menembusnya dengan wakaf. Wa kana adilan fir ra'iyah. Nah, Abdullah ibnu Tahir ini dikenal adil pada rakyatnya. Mahabbaban lahum. Dia dicintai oleh rakyatnya. Wa kana azimal haibah. Karismatiknya sangat besar sekali. Hasanul mazhab. Kemudian cara berjalannya bagus. Syuja'an. Pemberani. Miqdaman. Miqdaman ini juga berani juga. Kalau berperang tuh selalu depan gitu. Walamma mata khalafa fi baiti malihi arba'ina alfi dirhamin. Siwa ma fi baiti malil ama. Ketika wafat, ya, beliau meninggalkan di Baitul Mal, ya, sebesar 40 juta berarti ini. 40 juta dirham. Selain yang ada di Baitul Mal untuk umat. Jadi dia punya Baitul Mal sendiri ternyata ya. Ini luar biasa contoh-contoh wakaf yang ada pada masa tabi'in. Wa qad balagha min sya'ni hadzal rabat al-waqfiyah an kasar syaukatal musyrikin. Nah, dengan adanya wakaf, ya, wakaf, benteng-benteng yang dibangun berdasarkan wakaf dari hasil wakaf itu tadi, ini bisa menghancurkan, memporak-porandakan jaringan kerja, ya, networking-nya orang-orang musyrikin. Qala Ibnu Tughri bardi fi Najm az-Zahira fiha tuwfiya Ismail ibnu Ahmad ibnu Saman ahad muluk Samaniyah wa hum arbabul wilayat Bishash wa Samarqand, ya, Farghana wa ma wara an-nahr wali imra'atin Khurasan ba'da amri ibn Lais as-Saffar wa kana malikan syuja'an salihan bana ribat fil mafawis wa awqafa alaihi al-awqaf wa kullu ribatin yasa alfa farisin
wa huwa alladzi kasara Turk. Masya Allah. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Pada tahun 295 wafat Ismail ibnu Ahmad ibnu Saman, salah satu raja di daerah Samania, ya, daerah Samania. Apa itu? Mereka ini termasuk dari bagian wilayah yang bersatu, seperti Syash, Samarkand, ya. Syash ini mungkin semacam inilah apa namanya kalau sekarang itu ya, Cekoslowakia atau apa, Samarkand, Fargana. Kemudian apa yang ada di sekitar sepanjang sungai. Nah, kemudian dia juga pernah memerintah Khorasan setelah Amr ibn Lais as-Safar. Nah, Ismail ibnu Ahmad ibnu Saman ini termasuk pemimpin yang berani, yang soleh, kemudian membangun benteng berserta asrama fil Mafawis, daerah Mafawis. Kemudian mewakafkan untuk benteng dan asrama tersebut wakaf yang sangat banyak. Nah, setiap benteng itu luasnya seluas 1000 fars, 1000 hasta, berapa itu? Dan dia pula ya yang merebut Turki ya, yang siapa namanya, Ismail ibn Ahmad ibn Saman tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada wakaf di bidang kesehatan. Ya. Wakaf ini mungkin terakhir mungkin ini. Oh enggak, masih ada lagi. Faqad intasyara nizamul al-bimarstanat bainal muslimin. Wahya kalimatun farisiyatul asli ta'ni al-mustashfa. Jadi apa namanya, rumah sakit ya, itu sudah mulai berkembang pula. Al-Bastanat ini bahasa Persia ya. Nah, bahasa Persia berkembang di tengah-tengah kehidupan orang muslimin. Apa Al-Bastanat itu adalah rumah sakit. Wal aslu fihi min hadis sallallahu alaihi wasallam ittikhadhu lakhimatan fi ghazawati al-jarhi li ajli jarha. Jadi sebenarnya rumah sakit pengobatan ini itu termasuk dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan lakhimah ya. Lakhimah dalam sebuah pertempuran perang-perang yang beliau ikuti untuk mengobati yang luka ya. Lakhimah ini bisa jadi operasi ya. Wa nisuhalati yakhrujna ma'hu lil ghazw. Nah, juga untuk perempuan-perempuan yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'inna al-muslimin wa yudawina al-jarha. Nah, wanita-wanita yang ikut berperang ini itu dalam rangka membantu orang-orang muslimin dan mengobati mereka yang terluka. Kama kharaja Muslim fi sahih. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu bi Ummi Sulaim wa niswa minal ansar ma'ahu idza ghaza fa yaskina al-ma' wa yudawina al-jarha. Jadi dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berperang, itu membawa Ummu Sulaim dan wanita-wanita dari kaum Ansar. Nah, dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan atau mempersiapkan minum untuk para tentara, ya. Kemudian mengobati tentara-tentara yang luka. An Ibni Abbas anhu kataba lin Najdah tas'aluni hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu bin nisa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah menulis pada Najdah, bertanya kepadaku, apakah Rasulullah SAW pernah berperang dengan membawa wanita-wanita? Waqad kana yaghzu bihinna. Kemudian dijawab,
bahwa Rasulullah SAW memang pernah berperang membawa wanita-wanita. Fayudawina al-jarha. Dalam rangka apa? Untuk membantu mengobati yang terluka. Wa yuhzina minal ghanimah, ya. Wa yuhzina minal ghanimah. Kemudian mereka juga mendapat harta rampasan perang. An Aisyah qalat usiba Sa'ad yaumul khandaq fil aqhal. Fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib falam yar'ahum wa fil masjid khayma min Bani al-Ghaffar illa dam yasil ilaihim faqalu ya ahlal khaymah ma hadha alladhi ya'tina min qablikum wa idza Sa'ad yaghzu jarahu daman famata fiha. Aisyah radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan Sa'ad itu pernah terluka kena panah itu pada peperangan Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan tenda di masjid, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengobati, ya, mengobati saat itu tadi. Kemudian tapi belum sembuh juga. Kemudian di masjid itu juga ada tenda Bani Ghaffar. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada mereka bahwasanya ini saat ini terluka. Apakah kalian mempunyai obat? Ya, mungkin ramuan-ramuan dari nenek moyang kalian. Tapi ketika itu juga tidak ada, darah mengalir terus sehingga akhirnya saat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat, ya. Qad kanat hadhil khaymah bi masabati mustashfa maidani. Jadi tenda-tenda itu menjadi rumah sakit darurat, ya. Semata tawal amr dan nizamil al bimaristanat wa huwa nizam mutakamil tatawal abar tarikh hatta sara yahtawil arba'ati marafiq mutajanisah mutakamilah. Jadi asal muasalnya itu tenda, kemudian terus berkembang menjadi rumah sakit, ya. Menjadi rumah sakit. Bertahap. Macamnya macam-macam. Mustasfayat Istiqlaliyah. Aulaha mustasfayat Istiqlaliyah. Mustasfayat Istiqlaliyah ini artinya rumah sakit yang memang dikomersilkan, ya. Rumah sakit yang dikomersilkan, diproduktifkan, ya. Berobat kemudian diproduktifkan. Wasani madaris li ta'limi tib. Yang kedua, rumah sakit yang digunakan untuk pembelajaran kedokteran. Biha, maka di rumah sakit tersebut ada sekolah, kemudian ada tolaba wa utoba. Ada pelajar, mahasiswa, juga ada dokter-dokter. Takunu ujratuhum min hadhil awqaf. Nah, jadi dari mana gaji para dokter tersebut? Gaji para living cost, santunan untuk para pelajar itu tadi. Kemudian operasional untuk sekolah-sekolah itu tadi. Itu tidak lain dan tidak bukan diambilkan dari hasil wakaf produktif. Wasalis murafiq tabi'alah min hamamat wa mata'im wa masajid wa masakin litalabah wal atiba wa hatta nizamil is'af. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dapur-dapur umum, masjid-masjid, kemudian asrama-asrama, baik asrama-asrama mahasiswa kedokteran maupun asrama-asrama para dokter, termasuk juga mobil ambulan, kemudian ruang UGD-nya, ICU-nya, dan seterusnya. Nah, ini juga diambil dari mana? Dari wakaf itu tadi. Rabi awqaf istismari ta'udu hulutaha li faidati hadhil mustashfayat wal madaris wa man fiha. Nah, kemudian yang keempat itu wakaf produktif yang mengcover, mengakomodir, dialokasikan untuk semua itu tadi. Fakana haqqan nizaman mutakamilan raqiyan yadullu ala wahdatil muslimin wa takafulihim wa ruqihim wa rif'atu qimatihim. Nah, qiyamihim.
Jadi ini menggambarkan dari aspek kesehatan itu terbangun sebuah sebuah struktur kesehatan yang terpadu, ya, yang terpadu, modern dan maju, di mana semuanya itu di backup, ya, disokong, dikokohkan oleh wakaf produktif. Wa yuqal bi anal khalifah al-Umawi al-Walid ibnu Abdul Malik wa awalu man asya'a aslah hadzal nizam fi biladil muslimin. Jadi disebutkan bahwa Khalifah Umayyah dari dinasti Umayyah itu Al-Walid ibn Abdul Malik adalah yang pertama kali mendirikan rumah sakit berdasarkan dari hasil wakaf produktif. Faqad qala Yusuf ibnu Tugri berdefinisi zahira dan Walid inda ahli syam dal khulafa'i wa huwa awal man takhadha darud diyafah lil qadimin. Jadi juga yang pertama kali membangun homestay, ya, guest house, rumah untuk para tamu, wisma untuk para tamu. Wabana albi masternat lil mardo, rumah sakit untuk yang sakit, wasaqal miyah ila Makkah wal Madinah. Kemudian termasuk juga yang mengalirkan air untuk Makkah dan Madinah. Wah, itu jauh itu dari Suriah itu kan, dari Damaskus ke Makkah al Madinah. Doa al-manabir fil amsar. Kemudian meletakkan mimbar-mimbar di kota-kota. Waqala Tariq Hajar fitaril madas wafiyah summa tawala intishar misla hadal mustashfayat amar al-usul islamiyah min bidayati ahadil Walid ibnu Abdul Malik am samanin samanun hijriyah hatta asin al-hadir. Jadi memang beliaulah pionirnya yang bangun rumah sakit dan seterusnya itu berdasarkan di atas wakaf produktif, ya, dan juga salah satu untuk memproduktifkan wakaf. Kemudian fil majal al-ta'limi, bidang pengajaran, karena ilmu yudrasu bil masajid. Jadi ilmu itu dipelajari di masjid-masjid. Saratlah awqaf tabi'a ilaiha misla zawaya wal khanat yutlab fiha al-ilm wa yukra al-Quran wa turus as-sunan. Sehingga dengan demikian wakafnya mengikuti wakaf masjid itu tadi. Sehingga di pojok-pojok masjid, ya, di tempat-tempat tertentu, di sanalah dipelajari ilmu pengetahuan, dibacakan Al-Quran, kemudian dipelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu mazharat al-arbitoh. Kemudian setelah itu, baru setelah meluas wilayah Islam, baru ada riba, ya, kawasan-kawasan di perbatasan. Fal kata'tib bitadris sigar kama qala Tariq Hajar fi tarikh al-madaris al-waqfiyah wal awliyaul umur wal muhsinun wal muslimin amru insya'il katatib wal infaq 'alaiha. Kutaib. Jadi ada kutaib untuk sekolah-sekolah itu untuk mengajarkan anak-anak kecil. Ini yang sekolah seperti TK lah kira-kira, ya. Kemudian orang-orang muslimun, para muhsinun ketika itu mewakafkan di sana. Wasyaraka fi hadzal fadl al-muallimun alladziina kana yaqumuna bi mihnati tadris ihtisaban. Ya. Kemudian ikut juga berpartisipasi, ya, dalam menggerakkan wakaf dan mencerdaskan anak-anak tentara di perbatasan itu adalah para guru, ya, yang profesinya memang sebagai guru dan mereka tanpa digaji. Ya, wakaf profesi, ya. Ihtisaban itu mereka wakaf profesi. Wa khasatan fil ahdil awalil Islam. Khususnya di masa-masa awal Islam. Suma intasyarat al-katati wal amah al-mawqufa ba'da dzalika amrul usul hatta asbal kutab fi biladi mawara'an nahar yadumul atfal al-yatam wal fuqara wal masakin hatta asbal kutab Dhahhak Ibnu Mazahib ama yahtawi ala aksar min salasati alaf tifl. Nah, kemudian berkembang, kutab ini berkembang, preschool, ya, sekolah-sekolah yang dititipkan pada anak ini berkembang, ya, yang dibangun di atas berdasarkan wakaf, sampai berkembang di wilayah-wilayah pinggiran sungai.
Wilayah pinggiran sungai. Kemudian mengayomi anak-anak yatim, fuqara, masakin. Nah, sampai ada satu kutab, nama kutabnya itu Kutab Ad-Dhahhak Ibnu Mazahim. Nah, pada tahun 105 Hijriah itu bisa mengayomi lebih kurang 3.000 ya, 3.000 anak-anak. Kama asbahat bisyam kata timauquf li ta'lim abnal muslimin. Di Syam juga begitu berkembang kutab-kutab tersebut. Nah, kutab-kutab dibangun berdasarkan wakaf. Summa talaba ba'da dzalika katat fi Misr, summa zaharat darul ilm li tadrisil kibar wa hiya asbah bil madaris wa laysa wallahu alam. Nah, terus berkembang sampai juga di Mesir. Setelah kutab ini juga berkembang sekolah-sekolah yang mengajarkan untuk orang-orang dewasa. Nampak ya bagaimana pengaruhnya. Ayuqal bi anna amral madaris al-waqfiyah bada fi hadzal zaman. Nah, disebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dibangun berdasarkan wakaf mulai pada masa ini, masa tabi'in. Isukan al-Khalifah al-Walid bin Abdul Malik awal hakimin muslim amaru bi insya'il madaris at-ta'limiyah. Jadi Khalifah al-Walid bin Abdul Malik awal khalifah pertama dari muslim yang memerintahkan untuk membangun sekolah-sekolah. Summa balagha ta'lim masyadahu fi asl khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun alladhi ayyana mudarrisina fi syattal ulum. Kemudian puncaknya itu pada masa Khalifah Abbasiyah yakni Al-Ma'mun yang mulai melakukan spesialisasi terhadap guru-guru ya, pakar-pakar pada bidang-bidang tertentu. Ila an wada'a Sinan Ibn Thabit nizam alami wa huwa ijra'ul ikhtibarat at-ta'hiliyah fi asl muqtadir billah. Nah, ini dirintis oleh Ma'mun untuk spesialisasi pada bidang-bidang tertentu sampai Sinan Ibn Thabit ya rahimahullah pada tahun 338 mulai meletakkan aturan-aturan internasional terkait dengan ujian keahlian atau sertifikasi keahlian, dan ini dimulai pada masa Al-Muqtadir Billah, Khalifah Al-Muqtadir Billah. Jadi sertifikasi keahlian itu sudah pada masa tabi'in gitu ya. Haitsu takharaja ala yadayhi samanumi'atin talibin. Jadi dengan peraturan sertifikasi keahlian ini berhasil meraih keahliannya, sertifikat keahlian itu kira-kira 800 orang. Wala zalat al-madaris tatatawwar ila asri wazir as-Salajika nizamul mulk. Nah, ini sekolah ini terus berkembang sampai pada masa Perdana Menteri Bani Saljuk yang namanya Nizamul Muluk. Alladzi bihi sumiyat al-madaris an-nizamiyah. Hingga pada masa Perdana Menteri ini namanya dirubah menjadi Madaris Nizamiyah, dinisbahkan kepada namanya Nizamul Mulk. Al-Mutakammilah, Al-Murafiq, Wal-Ulum, kama sayati wallahu a'lam. Ya. Jadi madrasah ini betul-betul, universitas ini betul-betul universitas terpadu. Ya. Sedikit lagi ya. Qala Salabi fi daulati Salajikoh. Nah, ini pada masa Bani Saljuk. Kalau Bani Saljuk Nizamul Muluk, ingat juga kita dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Awalu zuhurin lil madrasah kana fi awakhiril qarni tsani wa awailil qarni tsalis al-Hijri. Wa hadhil madrasah ya madrasatul Imam Abi Hafs Al-Faqih Al-Bukhari. Jadi yang pertama muncul ya pada masa Bani Saljuk ini itu madrasah ya, madrasah Imam Abi Hafs Al-Faqih Al-Bukhari. Al-Imam Abi Hafs ini berarti terkait dengan qiraah ini ya. Qiraah, kemudian Imam Abi Hafs ini juga ahli fikih, ya, kemudian juga ahli hadis. Nah, terakhir wa amma amru dauril ulum faqad bada'at fil qarni tsani bila syak. Faqad qala Muhammad ibn Abdul Razzaq fi Khutatis Syams
Walam yu'raf qabla ahadur rasyid wal ma'mun an jumi'at al-kutub fi khizanah wa sumiyat darul hikmah atau baitul ma'rifah. Jadi sebelumnya belum dikenal, baru dikenal pada masa Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini Harun Ar-Rasyid dan Ma'mun, Al-Ma'mun. Harun Ar-Rasyid dan Ma'mun ini dari Bani dinasti Abbasiyah, di mana buku-buku itu dikumpulkan, berbagai macam buku dikumpulkan di khizanah, lemari-lemari, kemudian di satu tempat yang sangat banyak sekali, kemudian disebutlah tempat ini sebagai Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, perpustakaan yang sangat-sangat lengkap sekali, sangat luas sekali. Bahkan Darul Hikmah asbah bijami'ah. Nah, Darul Hikmah yang perpustakaan ini itu hampir-hampir mirip dengan sebuah universitas. Dia dar kutub yastami'u fiha rijal. Nah, Darul Hikmah ini kampung buku, kemudian berhimpun di kampung tersebut tokoh-tokoh. Yataqaduna, mereka saling berdiskusi, berargumentasi, berdebat, wa yutali'una, menelaah, wa yansahuna, kemudian menulis naskah, melakukan riset dan seterusnya, wa yudir syu'una tilka dzar man yasik al khalifah biaqlihim wa amanatihim wa amalihim. Kemudian khalifah mengangkat seorang direktur ya untuk mengelola Darul Hikmah itu tadi, Darul Kutub itu tadi, itu seseorang yang akalnya, amanahnya dan amalnya itu betul-betul menjadi khalifah itu tenang. Karena hadzal fil qarni tsani, ini terjadi pada abad kedua ya, terus sekitar tahun 200-an Hijriah ya. Taruhu fil qarni tsalis. Puncaknya itu pada abad ketiga, Ba'dul Futur. Kemudian setelah abad ketiga mulai runtuh lagi. Wa yahtamilu an takuna madrasah bihafz al-mazkura darun lil ilmi la madrasah Allahu a'lam. Jadi madrasah Abu Hafs itu tadi itu menjadi kampungnya ilmu, bukan hanya sebatas sekolah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami bagaimana wakaf itu menjadikan sebuah negara itu betul-betul hidup, betul-betul berkembang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah ada baik. Kalau Satyan Hendry atas sharingnya pada malam hari ini ya, berkaitan tentang bagaimana wakaf ini berkembang ya di masa para tabi'in tadi Satya. Ya, masa tabi'in. Dan sebenarnya sangat luar luas sekali nih. Iya, sangat luar biasa ya, karena memang saya barusan nonton nonton film Muhammad Al-Fatih itu ya. Jadi kalau lihat Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya sebuah gambaran sebenarnya Islam ya di masa kejayaannya ini menjadi sebuah kekuatan yang ini ya, yang diperhitungkan gitu ya, yang diperhitungkan di dunia ya saat itu. Dan apalagi tadi ya digambarkan ya bagaimana di dalam peperangan itu ternyata memang pembiayaannya juga di cover juga dengan wakaf. Nah ini luar biasa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu tadi disampaikan oleh Satyan Hendry. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa melalui chat. Atau ada yang menambahkan, silakan aja. Atau menambahkan ya. Atau bisa mau bertanya langsung, kami persilakan ya. Baik, ini ada pertama dari Bu Aryani ya. Ustadz, mohon dijelaskan lebih lanjut, yaitu, ini sebentar ya. Mohon dijelaskan lebih lanjut, wakaf yang di kampung yang sifatnya tematik dalam konteks modern, apakah bisa wakaf produktif untuk wisata kampung muslim? Nah, gitu. Nah, sekarang kan lagi ngetren tuh saat, jadi wakaf wisata bukan wakaf program-program wisata kampung gitu ya. Mungkin memungkinkan nggak ya, begitu mungkin ya. Silakan Ustaz. Ya, langsung ya.
Ya, langsung aja. Langsung ya. Ya, terima kasih Bu Aryani. Wakaf tematik semacam kampung wisata ya, atau produktif, apakah itu bisa atau tidak? Kalau kita merujuk kepada yang terjadi ya pada masa tabi'in tadi yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Al-Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, itu tampak oleh kita bagaimana wakaf produktif itu bisa menggerakkan benteng-benteng pertahanan yang kemudian dia juga menjadi kampung jadinya ya. Dia juga bisa menjadi kampung. Kenapa? Karena setelah benteng pertahanan itu dibangun dari harta wakaf, kemudian yang tinggal di sana, yang tinggal di benteng pertahanan itu para tentara beserta keluarganya. Nah, ini kan membutuhkan ya, membutuhkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan profesionalnya sebagai tentara-tentara yang menjaga di perbatasan. Nah, dalam konteks modern saat ini, bisakah kita membangun kampung wisata ya, membangun kampung wisata dengan wakaf produktif kan gitu ya? Iya. Wakaf produktif untuk wisata kampung muslimin. Bisa nggak kita membangun kampung wisata dengan wakaf produktif? Bisa saja ya. Ketika suatu tempat berhimpun orang dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah yang banyak dan itu tidak putus-putus, maka itu sesungguhnya menjadi pasar. Ya. Nah, menjadi pasar. Kalau itu menjadi pasar, nah, kita tinggal menghimpun wakaf yang ada dengan menawarkan berbagai macam skema. Karena pada masa tabiin ternyata skema investasi di mana ada klausul dividen untuk yang berwakaf itu terjadi. Ya. Nah, itu terjadi, itu menjadi sebuah motivasi tersendiri. Nah, tinggal bagaimana Nazir mempunyai kecerdasan dan kecermatan dalam menganalisa pertama posisi ya, posisi kampung wisata ini marketable atau tidak ya, marketable atau tidak. Kemudian dia bisa menjadi semacam Ka'batul Qusad wa Nujwatul Ruwan, tempat yang betul-betul bisa mengundang pengunjung. Kemudian pengunjung datang bukannya sekali di sana, dia bisa untuk 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nah, kalau bisa juga ada mereka menginap dan seterusnya. Sehingga dengan demikian mewujudkan kampung wisata muslim dengan melalui wakaf produktif itu amat sangat memungkinkan sekali. Kenapa? Karena untuk terwujudnya kampung ini kan kita memang butuh wakaf ini kan. Kita butuh wakaf. Yang pertama itu mungkin wakaf benda tidak bergerak berupa lahan. Kemudian yang kedua kita butuh wakaf benda bergerak. Uang saham dan seterusnya itu tadi yang kita produktifkan bisa dengan skema deposito syariah, investasi syariah, atau melalui cara-cara yang lain. Dengan konsesi seperti yang terjadi di Johor ya, atau yang terjadi di Makkah Al-Mukarramah, Zam-Zam Tauriku, dan seterusnya. Amat sangat mungkin sekali Bu Aryani ya. Amat sangat mungkin sekali ya membangun kampung wisata muslim dengan wakaf produktif. Saya kira itu. Terima kasih Pak Eko. Oke, siap Ustaz. Baik, berikutnya ini dari Pak Abdullah Idris. Maaf Pak Yan, mohon bantuan referensi buku-buku tentang wakaf. Nah, mau yang bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Referensinya Ustaz Yan. Oh, itu tadi kan sudah saya sebutkan itu kan? Di apa namanya? Materi wakaf pada masa tabi'in sudah saya sebutkan. Kemudian materi wakaf pada masa sahabat juga begitu ya. Pada masa Rasulullah SAW juga ada di sana. Kalau bisa saya minta ini catat nomor saya lah kalau gitu ya. Pak Abdullah Idris, nanti bisa kita japri-japrian ya. Nanti mungkin saya bisa undang juga, ada channel-channel yang bisa
kita optimalkan. Ini saya catat di sini lah nomor saya ya. Yes. 0813 714 65440. Dia ada tarikh Makkah, ada tarikh Syam, dan seterusnya. Yang khusus terkait dengan wakaf itu juga ada. Masariful Afqaf, dan seterusnya. Ya, boleh dua-duanya, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Oke. Ya, itu kita japri-japri aja nanti, Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa melalui chat, bisa juga langsung berbicara, tinggal komen di chat Zoom, misalnya mau bertanya langsung, nanti saya bisa aktifkan, atau Bapak Ibu mau raise hand juga boleh ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang mau nambahkan juga boleh, Pak Eko. Yang mau menambahkan, nah, lebih baik lagi ya kalau bisa menambahkan, karena memang forum Kiswaf ini menjadi forum kita sharing bersama ya Ustadz Yan ya. Dalam rangka kita bisa membedah secara lebih detail ya berkaitan tentang wakaf. Nah, gitu. Silakan kalau ada ini, dan sambil ini ya mungkin kalau nanti ada yang bertanya, mungkin untuk informasi ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita di Wakaf Mulia banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu ikuti, di antaranya besok hari Senin ya, Senin sore itu ada ini seminar ya, seminar sekolah wakaf ya. Seminar sekolah wakaf di sore hari ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa ikut menghadiri ya. Nah, nanti mungkin akan diinfokan juga ya melalui silakan nanti Bapak Ibu di chat Zoom ya, meninggalkan nomor ya ketika ingin mendapatkan infonya gitu ya. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu sekalian subscribe ya channel YouTube ya Sekolah Wakaf, dan insya Allah nanti di situ sudah kita posting ya Kiswaf ya, Kiswaf sejak di sesi 1 sampai 7. Nah, nanti yang sesi sekarang sesi 8 nanti akan kita kita upload juga. 7 dan 8 akan di-upload. Nah, silakan Bapak Ibu pastikan subscribe ya nanti di YouTube channel Wakaf Mulia Institute, ya, tapi nama channelnya Sekolah Wakaf gitu ya. Nah, kalau yang acara besar kita, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita hari ini ya, hari minggu malam minggu ya, hari Sabtu malam ya, kita mengundang Ustadz Nasrullah ya untuk sharing ya bersama kita di Wakaf Mulia Podcast. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikut juga ya, mengoptimalkan ya, untuk ikut serta. Acaranya namanya Wakaf Mulia Podcast. Ini saya share ya bannernya ya. Oke. Nah, ini ya. Ini acara ininya yaitu Wakaf Mulia Podcast hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 20.22, sama ya seperti sekarang. Jadi temanya wakaf adalah magnet untuk rizki zahir dan batin. Ustadz Nasrullah penulis buku Magnet Rizki ya. Oke, baik. Oh ya, nanti di ini ya Bu, tinggal daftar di sini aja ya Bu Sri Mariani. Nanti biar di ini di kontak Bu Isna ya, Bu Sri Mariani untuk daftar di sekolah wakaf ya. Ya, oh ya besok mau dibantu admin juga. Oke, baik. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu sekalian? Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke. Wah, ini pertanyaan dari Bu Aryani ya. Ustadz, adakah sejarah tokoh wakaf yang wanita atau muslimah? Tokoh wakaf muslimah. Nah, ada nggak nih Ustadz? Jan Hendri. Ya banyak Bu, banyak sekali rata-rata ya para sahabiah, para tabi'iyah, kemudian para tabi'iyah itu tabi'in itu mereka adalah wakif ya. Wakif seperti gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah gitu, Syati itu juga masuk tokoh wakif, rata-rata begitu. Cuma emang jarang diangkat ya. Banyak sekali, bisa di browsing gitu. Iya, iya. Termasuk nazir ya Ustadz Jan Hendri ya? Hah? Termasuk sebagai nazir ya? Ya. Oke, baik. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke ya, kalau misalnya sudah, ya mungkin kita bisa akhiri acara kita pada hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjut di minggu depan ya Bapak Ibu sekalian, melanjutkan ya materinya. Dan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kita semua ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Kita sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Jan Hendri yang sudah berbagi ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah ya, dan ini menjadi bagian dari upaya kita juga ya bersama-sama kembali ya menjayakan Islam ya ke depan ya, berbasis wakaf. Dan juga saya perlu informasikan juga bagi Bapak Ibu yang ingin ya berwakaf, nanti bisa lihat di atas kepala saya nih ya. Bisa masuk ke mawakaf.com. Nah, jadi kalau mau wakaf ya mawakaf.com aja gitu kan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke mawakaf.com untuk berwakaf ya berapapun yang Bapak Ibu inginkan ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jan Hendri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan berkah. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Astagfirullahaladzim. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya lagi di Purworejo ya? Udah pulang. Udah balik. Tadi di jalan Ustaz tadi. Masya Allah. Balik hari? Iya, langsung. Keren. Besok pagi rapat ya Ustaz. Oke, siap. Oke, Ustaz Ego. Siap. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.